Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rian Hanggralim dari kelas D dengan NIM akhir 30. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu Domain Name System atau DNS. Nah, kita mulai dulu dari protokolnya. Nah, DNS ini adalah salah satu protokol dari layer application model TCP/IP model. Kenapa disebut layer protokol dari layer application? Karena pertama, DNS ini bekerja di antara proses komunikasi and system yang menggunakan sistem client and server. Kemudian protokol ini bergantung pada protokol transport untuk mentransfer pesan DNS dalam komunikasi and system. Nah, selanjutnya ada metode identifikasi host dalam internet. Nah, metode identifikasi. Nah, biasanya kita sebagai manusia itu dapat mengidentifikasikan manusia lain itu melalui berbagai cara. Misalnya saja nama, nomor KTP, nomor SIM. Tapi biasanya kita menggunakan nama karena lebih mudah diingat oleh kita sesama manusia. Begitu pula dengan host, terdapat beberapa metode identifikasi yang dapat digunakan, seperti hostname dan alamat IP. Hostname seperti facebook.com ini biasa digunakan oleh manusia karena lebih mudah diingat dan digunakan. Nah, namun hostname ini sulit diproses oleh router karena terdiri dari alfabet yang panjang karakternya itu bervariasi. Oleh karena itu, router itu biasanya menggunakan alamat IP. Nah, kita lanjut dulu, apa itu DNS? Definisi DNS. Jadi DNS ini memiliki tujuan untuk menyelaraskan preferensi metode identifikasi yang tadi, ya antara metode identifikasi manusia dan router uh, agar kedua belah pihak dapat menggunakannya. Selanjutnya adalah fungsinya. Nah, cara menyelaraskannya itu bagaimana? Dengan cara menerjemahkan hostname facebook.com yang tadi menjadi alamat IP yang berbentuk angka seperti 198 dan seterusnya itu. Nah, jadi apa sih itu DNS itu? DNS itu adalah database terdistribusi dalam hierarki server DNS. Kemudian adalah protokol yang memungkinkan host untuk mengirim query atau meminta data. Misalnya dia mengirim hostname, kemudian akan dikembalikan dalam bentuk alamat IP. Kemudian DNS ini berjalan di atas UDP dan menggunakan port 53. Selanjutnya adalah layanan DNS. Pertama adalah host aliasing. Jadi misalkan sebuah web itu dapat memiliki berbagai alias. Contohnya misalkan nama web aslinya atau canonical atau aslinya itu relay 1 westcoastenterprise.com. Nah, website ini, link ini bisa memiliki alias lain seperti enterprise.com, www.enterprise.com. Nah, dengan DNS ini akan meredirect. Misalkan kita menginputkan enterprise.com, maka akan ke redirect ke canonical hostname-nya. Alamat IP-nya juga akan yang dikembalikan adalah alamat IP canonical hostname-nya. Begitu pula dengan mail server yang sistemnya itu sama. Jadi misalkan relay 1 westcoast.yahoo.com itu alias yahoo.com, kemudian dikembalikan itu IP dari canonical hostname-nya. Layanan selanjutnya ini load distribution. Misalnya ada website atau situs yang sering dikunjungi atau yang sibuk seperti CNN.com. Nah, CNN.com ini dapat direplikasi ke berbagai server agar load atau traffic-nya itu dapat didistribusikan. Jadi CNN 123 ini berada di IP dan end system yang berbeda. Kemudian saat user mengquerykan CNN.com ini akan diberikan 3 IP yang akan dirotasi setiap query-nya untuk mendistribusikannya, mendistribusi lalu lintasnya. Selanjutnya adalah overview atau ringkasan DNS. Nah, di sini cara kerjanya ini seperti ini. Jadi misalkan klien kita, komputer ini akan merequest URL, IP dari URL, maka akan dikirimkan ke client side DNS sisi klien terlebih dahulu. Kemudian DNS sisi klien ini akan mengquerykan ke DNS server hostname yang kita ketikkan itu. Kemudian server akan mengembalikan alamat IP dari hostname yang kita ketikkan tersebut, baru akan dikonekkan ke browser. Baru browser akan mengkonekkan dengan HTTP.
Desain DNS ini ada dua jenis. Sentralisasi, kita bahas dulu yang ini. Sentralisasi ini tidak jarang digunakan karena ada beberapa kelemahan. Ini kelemahannya dapat dilihat. Single point of failure ini contohnya misalkan satu database di satu dunia ini hanya ada satu, maka jika database itu crash, maka seluruh internet akan crash. Traffic volume, semua query itu akan masuk ke satu tempat, maka akan terjadi kemacetan dan delay-nya akan sangat besar. Begitu pula dengan distance centralized database. Kalau database-nya hanya satu, berarti seluruh dunia harus melalui banyak router, kemudian baru sampai ke DNS, dan itu akan memakan waktu yang lama. Untuk maintenance ini, semua record di internet itu hanya diatur oleh satu server, maka tidak akan efektif. Nah, di sini ada desain yang lain, yaitu desain database terdistribusi dan hierarki. Nah, di sini ada semacam tiga layer. Yang pertama ada root, top level domain DNS seperti .com, .org, .edu. Jadi dibagikan agar load-nya itu tidak terlalu besar di satu server. Kemudian ada authoritative DNS server, misalnya .com ini bisa dibagi lagi menjadi Facebook, Amazon. Jadi servernya itu dibagi-bagikan. Nah, root ini menyediakan alamat IP dari TLD. Kemudian TLD ini akan membagikan alamat dari authoritative DNS server. Selanjutnya adalah jenis yang lain selain ketiga yang tadi, ini adalah local DNS server. Berfungsi sebagai perantara host dan hierarki server. Nah, jadi misalnya masing-masing ISP kita ini memiliki server DNS lokal yang disediakan kepada host dalam bentuk alamat IP. Jadi misalkan mungkin contohnya saja langsung, misalkan kita ini host kita ini cse.nyu.edu. Kita ingin meminta alamat IP dari gaya.cs.umas.edu. Nah, kita akan mengirimkan hostname ke local DNS server. Local DNS server akan mengirim ke root. Root kemudian akan mengembalikan TLD yang sesuai. Kemudian kita akan mengirim ke TLD, kembalikan authoritative DNS yang sesuai. Baru kita kirim lagi ke authoritative DNS server, baru dikembalikan alamat dari gaya.cs.umas.edu, baru kita ke gaya.cs.umas.edu untuk mendapatkan IP-nya. Jadi akan melalui beberapa server untuk mencapai target atau tujuan kita. Nah, DNS caching. DNS caching ini memiliki fungsi untuk meningkatkan performa delay dan mengurangi pesan DNS. Nah, cara kerja di caching ini, misalkan kita sudah melalui semuanya. Nah, alamat IP dari gaya.cs.umas.edu ini akan disimpan di penyimpanan sementara lokal DNS server. Jadi misalkan ada host lain yang ingin mengakses link tersebut atau alamat ini, sudah langsung tersimpan dan IP-nya akan langsung dikembalikan. Jadi tidak perlu melalui proses yang banyak tadi. Nah, alamat itu biasanya disimpan sekitar 2 hari dan kemudian akan dihapus. Selanjutnya adalah record dan messages DNS. Nah, record ini adalah tipe data atau data yang disimpan dalam database DNS. Biasanya pesan balasan atau pesan reply dari DNS server itu berisi lebih dari satu atau lebih resource record. Nah, jadi resource record ini adalah 4 tuple yang berisi nama, value, type, TTL. Ada 4 tipe, dapat dilihat di sini. Tipe A ini biasanya pemetaan standar hostname ke alamat ID, misalnya alamat ID-nya ini hostname-nya. Kalau NS ini biasa digunakan untuk rantai query yang lebih panjang, misalkan dari satu stage ke stage yang lain. CNAME untuk canonical hostname dan alias. MX ini untuk mail server. Nah, format pesannya ini biasa seperti ini. Ada header untuk identifikasi pesan, untuk mengecek ini query atau reply, kemudian menyamakan pesan yang dikirim dan yang dikembalikan. Question answer authority additional information ini biasanya berisikan informasi-informasi tentang resource record-nya. Untuk yang number ini biasa hanya angka jumlah dari question, answer, authority. Sekian dan terima kasih.